Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya David dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk membuat dan melakukan konfigurasi website pada Odoo 16. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan sebuah skenario untuk mempermudah alur proses tutorial kita nantinya. Nah, untuk skenario yang saya gunakan adalah perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website perusahaan furniture mereka. Nah, dalam website tersebut terdapat sebuah e-commerce yang akan digunakan untuk pelanggan memesan barang, sehingga tidak perlu lagi untuk datang langsung ke toko. Nah, untuk informasi mengenai perusahaan Indramayu sendiri, memiliki alamat di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Indonesia dengan email indramaju@gmail.com. Nah, untuk fitur yang akan kita gunakan di website perusahaan Indramayu adalah About Us, Shop, News, dan juga Live Chat. Dan nantinya di akhir kita akan juga membuat user baru sebagai customer dengan email david@gmail.com dengan nama David Johan dengan nomor telepon dan alamat sebagai berikut. Nah, langsung saja kita melakukan konfigurasi untuk dapat memulai tutorial kita nanti di Odoo 16. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di Odoo 16. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, kita perlu melakukan beberapa konfigurasi termasuk instalasi modul. Nah, di sini teman-teman dapat menginstal terlebih dahulu modul sales, invoicing, inventory, dan juga modul purchase di sini. Karena nanti kita akan melakukan simulasi di mana customer melakukan pembelian. Nah, nanti sebelum kita melakukan instalasi website, merupakan modul yang sangat penting ya di tutorial ini, kita perlu melakukan konfigurasi mengenai company yang digunakan oleh user ini. Nah, di sini untuk membuat company baru, kita dapat menuju ke setting, lalu ke users and company, selalu mengklik companies. Nah, di sini kita akan membuat company baru menggunakan data perusahaan PT Indramayu. Nah, di sini saya akan menulis saja perusahaan Indramayu dengan alamat seperti berikut. Nah, apabila sudah sesuai seperti ini, kita bisa langsung saja mengklik untuk save manually di atas. Nah, nanti di sini kita bisa mengecek kembali ke halaman user terlebih dahulu, lalu mengecek Michel admin yang merupakan user yang kita gunakan saat ini. Nah, di sini dipastikan bahwa perusahaan Indramayu sudah termasuk di dalam allowed company user tersebut. Dan di sini untuk default company juga dapat kita ubah ke perusahaan Indramayu untuk mempermudah proses kita nantinya. Oke, sudah kita klik save manually. Kemudian kita bisa langsung saja pindah perusahaan ke perusahaan Indramayu dengan mengklik di sini. Nah, di sini dapat lihat bahwa perusahaan Indramayu sudah aktif ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk melanjutkan proses membuat website, kita perlu menginstal modul website terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa mengklik activate di sini untuk melakukan instalasi modul website. Nah, apabila instalasi modul setelah berhasil, kita akan langsung di redirect ke dalam konfigurasi website yang akan kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik Let's Do It untuk memulai membuat website. Nah, di sini karena kita ingin membuat sebuah website e-commerce sesuai dengan keinginan perusahaan Indramayu, maka kita dapat mengklik an online store. Kemudian karena perusahaan Indramayu bergerak di bisnis furniture, maka kita bisa menulis saja di sini furniture store ya, teman-teman, furniture store bisnis dengan main objektifnya adalah untuk memperbanyak penjualan, maka kita dapat mengklik sell more. Nah, kemudian kita di sini bisa menggunakan palet yang sudah disediakan Odoo ataupun menggunakan logo dari perusahaan. Namun karena di sini kita belum memiliki logo, maka saya akan memilih sebuah palet mungkin yang warna ini saja. Nah, di sini dapat lihat bahwa untuk pages dan features yang dapat kita gunakan, shop akan terpilih otomatis karena sebelumnya kita sudah menyatakan bahwa kita ingin membuat website e-commerce. Nah, di sini sesuai dengan skenario, kita dapat menambahkan beberapa fitur lainnya seperti live chat, kemudian about us, lalu news ya teman-teman, sesuai dengan
skenario. Nah, teman-teman apabila sudah sesuai, kita dapat mengklik build my website. Nah, nanti di sini Udu akan secara otomatis memberikan kita beberapa tema yang dapat kita gunakan. Nah, di sini terdapat 3 tema dengan desain yang berbeda sesuai dengan keinginan kita. Dapat lihat di bawah di sini sudah memiliki gambar-gambar furniture ya, karena kita sudah menyatakan bahwa kita merupakan furniture store. Nah, di sini saya akan memilih halaman yang pertama saja untuk tema yang pertama karena temanya cukup minimalis dan juga cukup lengkap ya, teman-teman. Di sini dapat kita klik. Nah, di sini Udu akan membangun website kita secara otomatis dan kita hanya perlu menunggu hingga Udu sudah selesai membuat website. Nah, baiklah teman-teman, di sini dapat lihat bahwa Udu sudah berhasil membangun website yang kita inginkan sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, di sini kita langsung dihadapkan untuk halaman edit ya teman-teman. Nah, di sini namun saya tidak akan melakukan edit terlebih dahulu, maka kita dapat mengklik discard terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan tutorial lebih lanjut, kita perlu melakukan konfigurasi sedikit di modul website ini. Nah, teman-teman bisa mengklik configuration lalu setting di atas. Kemudian kita pada bagian website ini kita dapat mengisi beberapa bagian seperti pertama kita memilih dulu setting of website yang merupakan my website, merupakan website yang bersedia kita buka tadi. Untuk website ini dapat kita ubah menjadi Indramayu Shop dengan company-nya yaitu perusahaan Indramayu ya, sesuai dengan company yang kita gunakan. Kemudian di sini untuk homepage URL dapat diisi dengan slash saja. Dan untuk domainnya kita dapat menggunakan localhost 8069 saja. Nah, teman-teman apabila sudah memiliki akun perusahaan dapat mengupload di sini ya teman-teman di Favicon sehingga nanti websitenya sudah memiliki icon perusahaan. Nah, kemudian selain itu kita dapat scroll ke bawah menuju bagian shop products. Di sini kita dapat memilih advanced price rule terlebih dahulu sehingga nanti kita dapat mengaktifkan diskon dan juga berbagai setting-setting mengenai pembelian produk lainnya. Dari sini kita juga dapat memilih discount loyalty and gift card untuk memanage promosi, kupon dan juga diskon nantinya. Kemudian kita dapat juga memilih wishlist sehingga nanti pengguna dapat menyimpan produk terlebih dahulu tanpa harus melakukan pembelian. Nah, kemudian terakhir kita dapat scroll ke bagian shipping. Di sini kita akan mengaktifkan shipping cost sehingga nantinya website akan menghitung secara otomatis mengenai biaya ongkir untuk apabila pengguna melakukan pembelian. Nah, apabila sudah selesai, kita dapat mengklik save terlebih dahulu di sini. Nah, apabila konfigurasi sudah tersimpan, oh maaf di sini saya terdapat typo ya teman-teman. Di sini saya ubah dulu, saya menjadi kecil lalu saya save kembali. Nah, apabila semuanya sudah sesuai, maka kita dapat menuju kembali ke halaman website yang memilih site lalu homepage ya teman-teman di sini. Nah, di sini nanti kita akan kembali ke halaman website yang sebelumnya sudah kita buka. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melakukan eksplorasi terlebih dahulu mengenai website yang sudah kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik home, lalu shop untuk melihat halaman e-commerce-nya sendiri, terlihat produk-produknya merupakan produk yang sudah ada di sistem Udu saat ini. Lalu itu dapat mengklik news juga mengenai blog-blog yang akan terdapat pada website ini. Kemudian juga ada About Us yang nanti dapat kita modifikasi untuk menampilkan mengenai company profile perusahaan Indramayu. Kemudian juga ada Contact Us, di mana di Contact Us ini nanti seluruh pelanggan dapat mengontak perusahaan Indramayu untuk mungkin memberikan feedback, bertanya mengenai produk. Di sini juga ada live chat, di mana live chat ini dapat membantu perusahaan Indramayu untuk berinteraksi dengan customer secara langsung. Nah, untuk melakukan sedikit modifikasi, kita dapat mengedit halaman home ya mungkin teman-teman. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengklik tombol edit di atas untuk mengubah halaman yang diinginkan. Nah, kita dapat mengklik edit. Nah, nanti di sini akan langsung muncul di sisi kanan ini mengenai
bagian yang dapat membantu kita untuk mengedit halaman website. Di sini nanti terdapat berbagai komponen ataupun blocks yang dapat membantu kita untuk menambahkan bagian baru di website yang kita inginkan ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung mengubah teks-teks yang ada di website dengan mengklik teks yang ingin diubah. Nah, di sini mungkin untuk teksnya akan saya ubah menjadi Indramayu Shop. Nah, di sini nanti kita juga bisa mengubah deskripsinya. Nah, di sini nanti mungkin akan saya ubah menjadi all-in-one furniture shop. Nah, teman-teman di sini kita juga bisa menambah bagian baru. Nah, di sini mungkin untuk menambah bagian baru, saya akan menambahkan sebagai contoh saja, mungkin menambahkan title. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menambahkan title di atas seperti ini. Nah, nanti mungkin untuk title ini akan saya tulis welcome saja. Nah, nanti untuk komponen yang baru ditambahkan, teman-teman juga bisa mengubah background dari komponennya seperti ini, lalu juga bisa mengubah tingginya seperti ini, lalu kita juga bisa mengubah teks yang di dalam komponennya, bold, lalu juga bisa diberikan underline dan sebagainya. Nah, di sini Odoo memberikan kita banyak sekali konfigurasi sesuai dengan keinginan kita nantinya. Nah, nanti apabila perubahannya sudah sesuai, kita dapat mengklik save di atas untuk menyimpan perubahan pada website. Nah, dapat lihat bahwa perubahan yang kita lakukan sudah aktif ya teman-teman. Sini sudah ada tulisan welcome, lalu Indramayu Shop dengan all-in-one furniture shop. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengeksplorasi untuk mengedit setiap halaman secara mandiri ya teman-teman. Nanti di sini kita akan melanjutkan untuk mengenai membuat customer baru untuk menunjukkan bagaimana customer dapat membuat account. Nah, di sini kita bisa log out terlebih dahulu dari user admin kita dan kita bisa sign in di atas lagi. Nah, apabila kita sudah di halaman sign in, kita dapat memilih don't have an account di sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat account baru. Nah, di sini akan saya tulis david@gmail.com dengan nama David dan passwordnya akan saya tulis David saja. Di sini sesuai skenario ya, teman-teman. Lalu kita dapat mengklik sign up. Nah, di sini dapat lihat bahwa kita sudah terbuat account baru dengan detailnya David. Nah, di sini akan saya klik edit mengenai detailnya untuk menambahkan alamat yang dimiliki oleh David ini untuk mempermudah kita di melakukan pembelian ke depannya. Nah, ini akan saya tambahkan sesuai dengan skenario. Nah, selain itu kita juga perlu menambahkan nomor teleponnya ya teman-teman, seperti berikut. Nah, apabila semuanya sudah sesuai, kita dapat mengklik confirm di sini. Nah, dapat lihat bahwa penyimpanan profil baru sudah aktif dan sudah tersimpan. Nah, kemudian di sini kita coba melakukan eksplorasi website yang menggunakan account David. Kita dapat mengklik home untuk membuka homepage. Dapat lihat bahwa sudah ada perubahan yang paling baru. Kita dapat mengklik news juga di sini. Nah, apabila kita mengklik shop, di sini akan terdapat muncul forbidden. Nah, hal tersebut karena akun David ini belum dikonfigurasikan untuk dapat mengakses halaman perusahaan Indramayu, teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat membuka Odoo lagi di browser baru. Nah, nanti di sini kita akan login sebagai admin. Nah, di sini teman-teman bisa menuju ke halaman setting. Kemudian kita ke users. Dan di users ini kita coba kita hilangkan filternya dari internal untuk menunjukkan seluruh user yang terdapat pada company. Tidak hanya staff-staff yang ada di company kita dapat hapus. Nah, di sini apabila tidak terdapat user barunya, ini kita coba ubah ke company San Francisco terlebih dahulu. Nah, lalu kita hapus. Nah, dapat lihat bahwa sekarang sudah ada David ya teman-teman. Hal tersebut karena komponen yang dimiliki David belum merupakan perusahaan Indramayu. Nah, di sini dapat kita klik, lalu kita ubah menjadi layout komponennya kita tambahkan perusahaan Indramayu.
Lalu default component dapat kita ubah menjadi perusahaan Indramayu juga, dan dapat kita klik save manually di atas. Nah, apabila sudah tersimpan, kita coba kembali ke browser yang diakses oleh David. Nah, di sini coba kita refresh ya teman-teman. Dapat lihat bahwa sekarang sudah berhasil mengakses halaman shop. Dan di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk membuat website mengenai e-commerce untuk perusahaan Indramayu, dan juga kita sudah berhasil melakukan simulasi ya bagaimana sebuah user baru dapat membuat akun dan dapat mengakses website dari perusahaan Indramayu ini. Nah, mungkin teman-teman itu saja untuk tutorial kita hari ini untuk membuat dan melakukan konfigurasi pada website. Untuk langkah-langkah detail pada tutorial ini juga sudah saya cantumkan di deskripsi video pada artikel Medium saya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton semuanya.